Tuhan, saya ucapkan selamat sore dan selamat kita bertemu di dalam, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita gunakan waktu yang sebentar ini untuk kita bertemu dengan Tuhan melalui hadirat-Nya. Dan saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Tulus. Kami jemaat di sini bersyukur di saat keadaan seperti saat ini, Bapak Tulus sudi datang di tempat kami yang di desa ini. Kami bersyukur ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita akan mulaikan ibadah kita dalam nama Yesus. Kita mau angkat pujian, Yesus kami puja. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Allahku. Glory bagi nama Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami ya Yesus, Engkau memberkati kami Tuhan. Pujilah namamu, pujilah namamu. Terima kasih Yesus. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Sembah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hanya penyembahan kami Tuhan yang ada di tempat ini saat ini Tuhan. Tiap kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau nama-Mu Tuhan yang ditinggikan di sini Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang berotoritas atas kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada saat sore hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amen. Untuk kami menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami Tuhan malam hari ini. Amin. Supaya kami boleh berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Supaya kami boleh menerima Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Amen. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi. Engkau mengetahui setiap kebutuhan kami Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami datang membawa masalah, kami membawa sakit penyakit. Tuhan, apapun yang kami bawa saat hari ini Tuhan, Engkau mampu Tuhan mengubahkan setiap kami. Amen. Terima kasih Amen. Tuhan, terima kasih. Tuhan, jika nanti ada perjamuan kudus, Tuhan, kasih, kami Yesus. percaya Engkau telah menyucikan kami, Engkau telah melayakkan kami untuk kami ambil bagian Tuhan untuk dalam darah dan tubuh-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat penebusan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan buat darah dan tubuh-Mu Tuhan. Amin. Terima Terima kasih, kasih Yesus. karena hanya oleh darah-Mu Tuhan kami boleh hidup. Amin. Terima kasih Amin. Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Terima kasih, Dari Yesus. awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah Engkau yang ambil alih. Terima Engkau kasih, urapi Yesus. setiap kami Tuhan. Engkau Amin. berkati Amin. setiap kami. Engkau sucikan Amin. kami para Amin. pelayan-Mu Amin. Tuhan, Amin. supaya kami Yesus. boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih, Terima Yesus. kasih Tuhan, terima kasih juga kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih, Biarlah Engkau memberikan Yesus. hikmat-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Amin. firman-Mu akan memberikan kekuatan buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau masuk lebih dalam pujian kita. Kita mau angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Glory. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Glory, glory. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Glory. Kemurahannya besar, tiada terkira. Glory. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Glory. Oh, besarkanlah namanya. Aman, aman. Tuhan yang ajaib,
Tuhannya Yesus. Kuasanya mampu menghancurkan segala kuasa iblis. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Amin. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Amin. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya. Sekali lagi sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mungkin ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan atau ingin memuji Tuhan. Kalau tidak ada, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Biar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Tulus lebih banyak lagi. Kita bersyukur ya, di saat seperti saat ini Bapak Tulus sudi datang di tempat kita. Kita mau bangkit berdiri kembali, kita mau baca ayat sepekan kita. Kita baca dalam hitungan ketiga, 2, 3, Yeremia 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Amin, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Hidupmu berharga bagi Allah. Siapapun kita saat ini, apapun keadaan kita, hidup kita berharga di mata Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seturut gambarnya.
Pujian kita kali ini kita ganti dengan hidupku berharga di mata Allah. Setiap kita menemui katamu, kita ganti dengan ku. Terima kasih Yesus. Glory, glory. Pujilah namamu Yesus. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yang ciptakanku turut gambarnya. Sungguh terlalu indahku bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya. Amin, amin. Karena hidup kita berharga. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang tertular akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah punya akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Akan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami sangat bersyukur ada di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mendapatkan kesempatan yang indah untuk memuliakan Engkau. Kami mendapatkan kesempatan yang indah untuk dengar suara-Mu melalui hamba-Mu. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kasih-Mu yang gak pernah terbatas di dalam hidup kami. Amin. Senantiasa Engkau memperbaharui batin kami dari hari ke sehari. Terima kasih, Engkau yang Yesus. menjadi kekuatan kami Tuhan. Amin. Engkau yang menjadi pengharapan kami. Amin. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi kami. Terima kasih, Terima Yesus. kasih Allahku yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih, Terima Yesus. kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru. Amin. Melalui hamba-Mu Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Kami boleh bertumbuh, kami boleh kuat, dan kami boleh berbuah-buah untuk kemuliaan Amin. nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari katakan haleluya. Lebih semangat katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Puji
Puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala yang percayakan saya untuk sampaikan firman hari ini. Dan hari ini saya mau bicara simpel aja, yang penting Bapak Ibu nangkep pesannya, lalu dibawa pulang, lalu dilakukan, dan firman itu hanya akan berkuasa kalau kita lakukan. Boleh katakan amin? Mari kita buka Alkitab kita. Nama saya Ishak Tulus ya. Oke, Alkitab kita buka Mazmur 128. Saya akan bicara dengan tema Strong Family, keluarga yang kuat. Bapak Gembala, saya izin saya buka masker, saya boleh? Oh ya. Jangan khawatir, saya 3 hari sekali pasti di antigen ya, karena saya keliling kemana-mana melayani. Saya diundang sama GPIA Jember ulang tahun hari ini, jadi saya tadi pagi khotbah di situ, lalu sekarang di sini. Setelah ini pulang ya. Oke, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, Strong Family, keluarga yang kuat. Ayat ini berkata begini, Bapak Ibu, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mari katakan haleluya ya. Puji Tuhan, Mazmur 128 ini kalau bicara tentang keluarga, ini paling simpel dan mudah dimengerti. Dan saya percaya begini, apa yang terjadi di Mazmur 128 ini bisa terjadi di dalam rumah kita masing-masing. Katakan amin. Ya, keluarga yang kuat, ini judulnya ya. Keluarga yang kuat itu adalah keluarga yang mampu menghadapi segala situasi kondisi. Seburuk apapun, kalau keluarga itu kuat, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Tapi ternyata begini Bapak Ibu ya, setelah pandemi hampir 2 tahun, ya hampir 2 tahun saya banyak pelayanan di cancel. Saya biasanya bulan-bulan begini tahun depan sudah penuh, tahun berikutnya biasanya setengah penuh, biasanya begitu. Sekarang masih belum ada tanda-tanda, ya semua bisa berubah. Itu sebabnya yang tidak berubah hanya Yesus saja. Ya, nah saya mau kasih tahu begini ya, keluarga yang kuat itu keluarga yang mampu menghadapi semua kondisi. Tapi ternyata setelah pandemi ini surveinya menyatakan bahwa begini, kekerasan rumah tangga meningkat. Kenapa? Mungkin begini, karena selama ini suami bekerja, istri di rumah, sore baru ketemu. Atau istri yang bekerja, suami di rumah, sore baru ketemu. Ya. Nah sekarang ini hampir semua pekerjaan dikerjakan di rumah. Jadi rupanya 24 jam suami istri harus bersama-sama di rumah, dan ini yang menimbulkan persoalan. Rupanya suami itu kalau sama istri 1 hari 24 jam, seminggu 7 hari, 1 bulan penuh, 1 tahun penuh di rumah bersama pasangannya, malah berantem terus. Ya, colek sebelahmu dan katakan begini, jangan pura-pura enggak dengar, ini baru mulai. Tapi herannya kalau di kantor, kumpul sama istri orang, enggak masalah. Nah saya mau sampaikan begini ya. 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Berapa pilar? 3. Jadi 3 ini kita harus mendirikan, kita harus menjaga ya. Supaya apa? Keluarga kita kuat. Kenapa? Kalau keluarga kuat maka pelayanan pasti kuat. Boleh katakan amin? Keluarga kuat akan menghasilkan bisnis yang kuat. Keluarga kuat akan menghasilkan generasi yang kuat. Makanya keluarga harus dibangun lebih kuat dari semuanya. Keluarga harus kuat. 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Pertama, pilar pertama adalah ayat 1.
Ayat 1 itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi yang pertama begini, supaya keluargamu kuat, keluargaku kuat, harus ada 3 pilar. Dan pilar pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan harus kuat, harus benar. Boleh katakan amin? Jadi hubungan kita dengan Tuhan harus kuat. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sumber hidup kita. Kalau hubungan kita sama Dia benar, benar itu artinya nyambung, ya. Nyambung, koneksi dengan Dia. Kalau hubungan kita nyambung sama Dia, maka hidup kita, keluarga kita pasti diberkati Tuhan. Ya, sebab ada orang nyambungnya ya begini, perhatikan baik-baik. Nyambungnya hubungan kita dengan Tuhan itu bukan ditentukan oleh ibadah kita loh. Bukan karena kita banyak doa, bukan karena kita banyak baca firman Tuhan, bukan. Sebab ada orang ibadah ya kelihatan sungguh-sungguh, tapi ternyata enggak nyambung sama Tuhan. Saya tadi mencoba untuk tengok-tengok begitu, sampai sekarang ini saya coba lihat-lihat Anda ya. Orang yang hubungannya nyambung dengan Tuhan itu dari cara duduknya aja kelihatan. Enggak usah dirubah cara duduknya, biarin aja begitu ya. Anda hanya duduk tapi jiwamu melayang kemana-mana, pikiranmu enggak jelas, enggak nyambung. Dan kalau enggak nyambung jangan heran masuk gereja dalam tekanan, keluar gereja tambah stres. Harusnya kita setiap kali ibadah hubungan kita nyambung sama Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi hubungan kita benar. Nah, orang yang hubungannya sama Tuhan nyambung, itu tandanya ada 4. Nah, mari kita cek sekarang. Kalau 4 ini enggak ada, berarti hubunganmu enggak nyambung ya. Orang yang hubungannya sama Tuhan nyambung, tandanya ada 4. 1, tandanya begini. 1, mengalami sukacita. Boleh katakan amin? Aku tadi betul-betul panteng WL-nya, singernya gitu. Ngalami Tuhan enggak dia ini? Kan dari wajahnya kelihatan orang sukacita sama enggak, ya kan? Dan kalau worship leader, singer mengalami sukacita, maka sukacita itu akan turun ke bawah dan mengalir kemana-mana, semua mengalami sukacita. Boleh katakan amin? Kalau sekarang hubunganmu nyambung sama Tuhan, dapat sukacita, keluar dari gereja ini masih sukacita, bawa mobil dengan sukacita, diserobot orang enggak marah-marah. Tapi kalau diserobot masih marah, nah itu istrimu mulai nengok kan? Gitu ya kan? Kenapa? Karena Anda kalau bawa mobil diserobot orang marah ya. Tandanya enggak ada sukacita itu, ya kan? Masuk rumah bawa sukacita, rumahmu penuh sukacita. Besok pagi berangkat kerja dengan sukacita, bekerja dengan sukacita, dan kalau hatimu sukacita, bekerja dengan hati yang bersukacita, hasilnya pasti diberkati. Dan hati yang gembira adalah obat. Makanya pengalaman yang pertama, tanda pertama Anda mengalami sukacita. Ketemu Tuhan itu pasti sukacita. Boleh katakan amin? Ya. Lalu kemudian yang kedua, mengalami kebenaran. Saya sekarang khotbah paling 30 atau 35 menit, ya kan? Terus setelah itu perjamuan kudus oleh Bapak Gembala. Nah, tapi seisi khotbah saya itu Anda nggak bisa nangkep semua. Tapi tiba-tiba ada satu kata, satu kalimat atau cerita yang sedang saya ceritakan, tiba-tiba zep begitu ya, sampai masuk pikiran bawah sadar Anda, sampai masuk ke hati yang paling dalam, itulah namanya kebenaran. Yang untuk Anda, dan kebenaran itu yang akan benerin Anda kalau Anda salah, dan kebenaran itu yang akan menguatkan Anda kalau Anda lagi lemah, dan kebenaran itu juga yang menyembuhkan Anda. Boleh katakan amin? Ya, dan kebenaran itu yang akan nolong Anda. Kita hidup dalam kebenaran, boleh katakan amin? Tanggal 4 April saya kena COVID. Dan posisi saya lagi di Kendari. Enggak terasa apa-apa. Jadi saya tetap isolasi di hotel di mana saya melayani. Terus kemudian pagi saya masih turun sarapan, yang penting saya enggak ganggu orang. Saya masih lari pagi, ya olahraga, dan tiap hari itu saya lakukan.
Terus ya intinya saya terus telepon dokter saya di Surabaya, dok saya dinyatakan positif COVID. Dia ngomong begini, ini dokter, Pak Ishak jangan panik, jangan cemas, jangan stres, Tuhan pasti sembuhkan dan saya akan tolong Bapak, obati Bapak. Kalau semua dokter meriksa pasiennya ngomongnya kayak gini, belum diobati 50% sembuh. Ya, saya diobati dan intinya, tapi hari itu dia ngomong begini, Pak Ishak ini hari Senin, nanti kalau sudah lewat hari Kamis, hari Jumat enggak ada apa-apa, puji Tuhan. Tapi kalau nyesek tolong ke rumah sakit. Bapak Ibu tahu enggak, saya nunggu dari hari Senin ke Kamis sampai Jumat itu. Nyesek enggak ya? Nyesek enggak ya? Hampir kehilangan sukacita loh. Tapi puji Tuhan enggak nyesek, enggak apa, enggak pusing, enggak panas. Ya, makan juga tetap enak, intinya saya disembuhkan Tuhan dan sampai hari ini sehat. Makanya begini, kita itu jangan hidup berdasarkan realita, berdasarkan fakta. Kenapa? Faktanya sampai hari ini COVID belum ada obatnya. Itu fakta loh, itu realita. Ya, saya bulan lalu melayani Bethany New York lewat Zoom, ya. Gembalanya tanya begini, Pak Ishak saya dengar di Indonesia sudah ada obat COVID ya? Oh berarti Amerika kalah sama Indonesia Pak. Sebab di Indonesia ini di Jawa Timur saya bilang ya COVID itu dibawa ke dukun Pak. Dan dukunnya ikut mati akhirnya gitu. Ya. Gini loh saya mau kasih tahu ya faktanya, realitanya COVID belum ada obatnya. Tetapi kebenaran firman Allah menjamin ya, semua penyakit bisa disembuhkan oleh bilurnya Tuhan. Nah itu kebenaran gitu. Bahkan kebenaran mengatakan semua penyakit itu sudah diangkut di atas kayu salib. Itu namanya kebenaran. Realitanya, faktanya yang mati kena COVID juga banyak. Di jemaat saya ada 3 ya. Tapi kebenarannya begini ya, kebenarannya begini. Mati hidup kita itu bukan COVID, tapi karena Tuhan menghendaki. Boleh katakan amin? Tetangga saya depan rumah gak sakit Pak, gak COVID, gak apa, badannya bagus, gede, berangkat kerja ya, terus pulang kerja, rasa gak enak badan, dikerokin sama istrinya, gitu, mati. Nah makanya saya mau kasih tahu Anda, mati hidup kita bukan karena penyakit, kadang-kadang gak sakit juga mati. Makanya hiduplah dalam kebenaran. Boleh katakan amin? Nah orang yang ibadahnya ketemu Tuhan, tandanya yang kedua mengalami kebenaran, itu yang kedua. Yang ketiga mengalami damai sejahtera. Apa bedanya sukacita sama damai sejahtera? Damai sejahtera itu begini, Paulus berkata kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia itu memerintah hatimu dan pikiranmu. Memerintah itu artinya berdaulat, menguasai, mengontrol. Jadi kalau pikiran dan hatimu dikuasai oleh damai sejahtera, diperintah oleh damai sejahtera, dikontrol oleh damai sejahtera, maka hatimu gak akan pernah dikuasai oleh ketakutan, oleh khawatir, oleh stres. Tapi hatimu tetap penuh dengan damai sejahtera. Amin. Loh kok malah ketakutan saya teriak-teriak. Nah damai sejahtera itu juga yang memberi kemampuan Anda untuk menghadapi tekanan seberat apapun. Asal hatimu masih ada damai sejahtera, tekanan berat itu lebih mudah dihadapin daripada Anda pusing panik gitu. Yang keempat, tandanya kalau orang nyambung sama Tuhan ya. Yang keempat tandanya begini, mengalami kuasa. Nah jadi tandanya kita berjumpa dengan Tuhan itu sukacita, kebenaran, damai sejahtera, terus kuasa. Nah terus kemudian ayat 2 itu, Mazmur 128 itu diberkati. Ya. Usahanya diberkati, keadaannya baik-baik, bahagia, begitu. Makanya rumah tanggamu, ini khusus buat pria ini saya mau kasih tahu, Anda paling bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, membawa keluargamu itu datang kepada Tuhan, termasuk yang di rumah. Ini lagi live streaming ya, ada kameranya, live streaming ya Pak ya. Nah termasuk yang di rumah ya, walaupun hanya di depan HP, yang sungguh-sungguh, jangan HP-nya dibawa ke kamar mandi, kerocok, terus balik lagi.
Ngalami nggak sama Tuhan kalau begitu? Makanya siapkan diri duduk di depan HP atau di laptop atau iPad yang sungguh-sungguh ikuti ibadah sampai Anda jumpa dengan Tuhan supaya diberkati, kata ayat 2. Amin. Orang kalau hubungannya sama Tuhan nyambung, itu pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, saya minggu depan melayani di GSJS. GSJS itu gereja 1 jam saja di Surabaya. Ibadahnya 10 kali Bapak Ibu. Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jam 8 selesai. Ya, tapi pernah saya diundang waktu itu ya, ibadahnya 14 kali. Tapi bukan saya sendiri yang khotbah. Kalau saya sendiri khotbah ya 14 sesi, mulutku bisa pindah sini. Ya. Saya 7 sesi, Mongol 7 sesi. Jam 5:30 pagi saya sudah duduk di lobi hotel, nunggu dijemput karena jam 6 sudah dimulai ibadah pertama. Tiba-tiba ada seorang pria sudah tua pendek, lebih pendek dari saya, umurnya 70 sekian, hampir 80. Pak Ishak ya, betul. Saya yang jemput Bapak. Oke, saya ikut dia. Ternyata yang bawa mobil juga dia. Saya dibawa ke parkiran. Dia orangnya pendek tapi pakai mobilnya Fortuner. Jadi naiknya ya kayak naik pohon begitu, kasihan juga ya kan. Mau tak dorong pantatnya enggak enak ya kan, tapi kerengkelan begitu naik juga akhirnya ya. Tapi begitu setir mobil aku dibikin gemeteran. Kenapa? Ngebutnya enggak ketulungan ya. Terus nyalipnya itu mepet-mepet sampai gitu. Saya sampai bolak-balik gitu ya kan. Kenapa? Ketakutan. Kalau 4 tahun lalu Anda pernah dengar lewat televisi atau koran ya, ada Fortuner warna hitam di Surabaya nyebur kali, nah dia itu ya. Tapi bukan waktu bawa saya. Di jalan dia ngomong begini waktu bawa saya, Pak Ishak, saya dulu tamat SMA langsung nikah Pak Ishak. Saya dikuliahkan sama papa saya jalanin 1 semester, saya keluar, saya nikah. Ya, tapi saya bertanggung jawab Bapak, walaupun saya langsung nikah. Saya merasa pendidikan enggak tinggi dan merasa enggak pinter, makanya saya lakukan begini Pak. Setiap jam 4 pagi saya ambil gitar, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saya masuk dalam hadiratnya, saya bergumul dengan Tuhan. Jam 6 saya mulai kerja, pokoknya sepanjang umur saya Pak Ishak. Jam 4 saya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, jam 6 saya kerja sungguh-sungguh. Pokoknya konsep di kepala saya harus sungguh-sungguh dengan Tuhan dan sungguh-sungguh dengan yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya lakukan itu Pak. Dan karir saya mulai saya menjadi sopir bemo Bapak. Saya kaget, ini Chinese ganteng. Orang ganteng itu walaupun tua kan sisa di wajahnya masih ada ya. Terus kemudian dalam hatiku keren loh, ini orang ganteng mau jadi sopir bemo, ini mental kuat ini ya. Di Bogor ada orang wajah kayak bemo nggak mau jadi sopir bemo. Ini ganteng loh ya. Saya sungguh-sungguh Pak Ishak dan kemudian saya diberkati dengan mobil pick up ya. Saya kembangkan daerah saya masuk Pasuruan, saya masuk Probolinggo, saya masuk Jember, saya masuk Lumajang, saya masuk Situbondo, Bondowoso. Saya keliling Jawa Timur Pak bertahun-tahun Pak Ishak. Dan hari ini Pak Ishak rumah saya 40. Rumah apa perumahan itu Pak? 40 loh. Dan setiap rumah saya, satu rumah ada di Perth, satu rumah di Kanada. Dan hampir setiap rumah saya itu ada kolam renangnya. Jadi Pak Ishak, kalau cuman mau kaya, enggak butuh S3 kadang-kadang. Tapi yang ini jangan ditiru ya. Enggak butuh S3, saya S3 loh Pak Ishak, SD, SMP, SMA ya kan. Yang penting sungguh-sungguh dengan Tuhan karena dia adalah sumber berkat. Tapi jangan ditiru ya, kalau boleh kamu anak-anak muda S3. Ya, pinter, kaya, nah keren itu ya kan. Enggak pinter, kaya, masih keren ya kan. Udah goblok, miskin, bikin persoalan terus, tukang ngerasani tetangga, gereja males, ngejelekin pendeta, tukang ngomong sana sini, itu gendruwo pun enggak mau berteman sama dia. Sudah pernah lihat gendruwo? Nah, kalau belum coba lihat orang sebelahmu. Maksudnya tanya sama dia, barangkali dia tahu ya. Jadi mari kita hubungan kita sama Tuhan harus terus dibenerin. Boleh katakan amin?
harus nyambung, rumah tanggamu itu harus nyambung dengan surga, keluargamu harus nyambung dengan Tuhan supaya diberkati. Kalau hari ini masih ada orang di rumahmu belum ke gereja, hari ini nanti kita doakan supaya sekali waktu mereka ke gereja sama kita. Amin. Terus yang kedua, pilar yang kedua. Pilar pertama, hubungan dengan Tuhan harus benar. Pilar kedua, ayat 3 bagian A. Ayat 3 bagian A itu berkata begini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Katakan amin. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan harus benar. Yang kedua, keluarga yang kuat itu begini, hubungan suami istri harus benar. Hubungan suami istri harus benar. Hubungan suami istri itu adalah poros dari semua hubungan. Kalau hubunganmu suami istri benar, maka hubungan ke Tuhan menjadi benar itu lebih mudah. Kenapa? Coba kalau Anda suami istri bertengkar gitu, terus doa, bisa enggak? Gak bisa, makanya hubungan suami istri itu harus betul-betul dijaga. Dan firman Allah menggambarkan hubungan suami istri itu seperti anggur. Kenapa seperti anggur? Anggur itu menurut kitab Kidung Agung gambaran daripada cinta. Jadi hubungan suami istri itu yang mengikat hanya cinta aja, gak ada yang lain-lain. Hanya cinta. Itu. Dan kemudian anggur itu nanti coba pulang dari sini beli anggur yang bagus, yang mateng beneran, terus Anda peres ya, di jus terus kemudian diperes gitu, terus kemudian jangan dicampur air sama sekali, pokoknya murni. Terus Anda minum pelan-pelan, kalau ini yang kita pegang ini kan itu sudah difermentasi ya kan, ini yang asli bener-bener. Anda minum lalu kemudian Anda kecap benar-benar pelan-pelan, maka ternyata dalam cairan anggur, air anggur yang murni itu memiliki 3 kandungan rasa. Ada rasa manisnya, tapi lama-lama nanti kalau Anda kecap ada rasa asamnya. Ternyata juga ada rasa pahitnya. Hubungan suami istri juga begitu. Kadang-kadang rasa manis, ya, kadang-kadang rasa asam, ya, kadang-kadang rasa pahit. Ya. Coba para suami tanya istrimu, rasa apa ma? Sebab kalau tanya suami pasti rasa manis. Sekali waktu saya ada di Medan, ngobrol sama 35 pasang anak-anak mentor saya. Makan siang sambil ngobrol, tiba-tiba satu pria ngomong begini, Pak saya bersyukur loh, hubungan saya sama istri ini manis sekali. Pokoknya saya enggak pernah tertekan, saya enggak pernah stres, saya enggak pernah rasa beban, enjoy terus dan bahagia saya Pak. Saya terus berdiri, saya ngomong begini, biasanya sih kalau ada pria enggak pernah stres, itu yang sering stres itu istrinya. Ya. Istrinya langsung berdiri dan ngomong, betul gitu. Sekali waktu saya melayani kaum wanita di satu gereja di Sunter, ya. Tiba-tiba di tengah khotbah saya berhenti dan kemudian saya tanya begini sama ibu-ibu itu, ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati, terus Anda berdua dihidupkan lagi, terus boleh pilih. Apakah ibu-ibu masih mau jadi istri suamimu yang sekarang ini? 3 ibu-ibu berdiri sambil ngomong begini, enggak sudi. Wow, terus yang di ujung sana malah ngomong begini, Pak Ishak, kalau boleh tuker tambah berapapun saya mau. Wah, saya sebagai pembicara jujur tertuduh. Pulang dari pelayanan, almarhum istriku sudah tidur ya. Tak bangunin cuman mau tanya ini. Ma bangun. Ada apa? Papa mau tanya, Ma, pertanyaannya penting enggak? Oh penting sekali Mama. Begitu penting sekali langsung bangun duduk, matanya masih kriep-kriep, belum lengkap. Saya tanya, Ma, seandainya Papa mati, loh, kenapa? Belum. Tapi dia kaget, saya senang. Karena kalau dia enggak kaget kan berarti senang kalau saya mati, ya kan? Dia kaget, ya kan? Kalau Papa mati, terus Mama mati, terus kita dihidupkan lagi dan boleh pilih. Mama masih mau jadi istriku? Aduh Pak, bikin kaget, aku dipeluk gitu.
Mau. Nanti para suami sampai rumah coba sebelum tidur tanya istrimu ya. Asal Anda siap sama jawabannya ya. Sebab kadang-kadang bikin stres loh. Saya punya teman di Tarutung ya. Ngobrol berdua sama istrinya dan dia nanya begini. Mah, kamu bahagia kan jadi istriku? Papa mau jawaban yang jujur apa enggak jujur? Suaminya ngomong, yang jujur mah. Kalau yang jujur, sudah siap terima jawaban yang jujur? Siap. Kalau yang jujur, aku nyesel jadi istrimu. Loh kok bisa? Pendeta ini khotbahnya bagus loh. Disukain orang. Dan dia pikir kalau khotbahnya bagus, istrinya senang. Istrinya pendeta itu enggak butuh khotbah yang bagus. Tapi hidupnya pendeta itu yang bagus. Boleh katakan amin? Lalu istrinya pendeta ini ngomong begini, Papa tahu penyebabnya? Apa? Kamu itu ya kalau sehat jadi miliknya semua jemaat. Kamu kalau sehat jadi miliknya semua orang. Sakit baru jadi milikku. Nah itu salah satu penyebabnya. Ya, ayo kita cek ya hubungan kita suami istri. Masih benar enggak? Ngeceknya begini. 1, cek ya, 3 hal untuk menentukan. 1, Anda masih bisa dengar pasangan dan dengan tuntas. Kalau istrimu ngomong, suami bisa dengar sampai tuntas dan dengan empati. Kalau dikit-dikit istrinya ngomong dipotong, mulutmu itu ember apa mulut melebar kemana-mana, nah itu berarti sudah enggak sehat. Ya, masih bisa dengar pasangan, termasuk istri. Kalau suaminya ngomong masih bisa dengar sampai habis gitu. Kalau enggak bisa dengar lagi, sudah mulai enggak benar itu. Terus kedua begini, bisa bicara baik-baik sama pasangan. Sebab kita ini hebatnya cuma di gereja loh. Kalau di gereja apalagi terima tamu, ya. Wow, nyambut istri orang, senyum gigi 16 keluar semua. Apa kabar Kak? Sekarang mulutmu diberangus supaya enggak senyum lagi. Ya. Kenapa? Karena senyum terus sama suami orang, sama istri orang, sama istri sendiri enggak pernah senyum. Ya, di rumah bisa baik-baik sama pasangan orang, tapi di rumah panggil istri sendiri, hei, nah gitu ya kan, itu. Ayo kita benerin hubungan suami istri, boleh katakan amin? Ibu-ibu colek suamimu dan katakan begini, jangan pura-pura gak paham Pak, ini penting Pak. Terus kemudian yang ketiga begini, ngeceknya hubungan suami, yang pertama suami istri ya, yang pertama Anda masih bisa dengar sampai tuntas, yang kedua bisa bicara baik-baik, nah yang ketiga bisa menyelesaikan persoalan. Nah kalau ada pertengkaran, ngembet kemana-mana, itu sudah mulai gak benar. Kalau bertengkar itu gak boleh ngembet kemana-mana, mesti diselesaikan. Boleh katakan amin. Ya, hubungan suami istri harus benar ya, mulai malam ini. Terus pilar yang ketiga, yang pertama hubungan dengan Tuhan, yang kedua hubungan suami istri, yang ketiga ayat 3 bagian B, ayat itu berkata begini. Ayat 3 bagian B, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak itu seperti tunas zaitun sekeliling meja, ngobrol bareng, fellowship gitu. Yang ketiga adalah hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Kalau Anda sekarang masih punya orang tua ya, maka hubungan anak ke orang tua itu hanya satu aja. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, supaya kamu diberkati, supaya bahagia. Satu-satunya perintah yang disertai dengan janji adalah menghormati orang tua. Jadi kalau Anda masih punya orang tua, walaupun dia sudah tidak terhormat, hormati dia. Boleh katakan amin? Terus hubungan orang tua dan anak-anak. Nah ini, orang tua dan anak-anak itu begini Pak. Orang tua itu harus mendidik anak dengan prinsip lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas supaya apa? Karakter ilahinya jadi muncul. Melahirkan karakter ilahi, kira-kira begitu. Kenapa? Karena kalau tegas saja akan merusak ya. Anak itu begini Pak, semakin tegas semakin rusak.
Kalau hanya tegas saja nggak pakai lembut, pasti rusak. Saya 4 hari lalu seminar parenting jam 4 pagi lewat Zoom. Ada seorang ibu ngomong begini, betul Pak, anak saya yang pertama itu saya didik dengan keras sekali. Terus yang kedua itu lembut sekali, hasilnya beda. Gimana ya Pak ya cara merubahnya? Saya cuma jawab begini, ibu harus bertobat. Anak kita itu butuh tegas tapi juga butuh lembut. Kalau tegas saja kan merusak. Dan banyak orang nganggep ini benar gitu. Sampai ada yang ngomong begini, oh kalau saya seisi rumah saya, semua takut sama saya. Loh, wong ditakutin aja kok bahagia. Dan betul anak-anak lagi main-main di ruang tamu, gaduh, teriak-teriak, cekakakan, ketawa guyon begitu. Tiba-tiba anak paling kecil ngomong, kak cepet beresin kak. Kenapa? Papa pulang ini. Kok kamu tahu? Ini hadiratnya sudah terasa. Papanya belum masuk rumah loh, baru belok halaman ya, klakson mobil. Nah itu klaksonnya hafal banget papa ini ya kan. Begitu buka gerbang ngegas mobil, tahu betul ini papa pulang. Yang tadinya gaduh di ruang tamu ya, begitu papanya masuk langsung semua masuk kamar masing-masing, selep, sepi kayak kuburan. Kenapa? Ada monster pulang. Sekali waktu makan pagi bersama, tiba-tiba anak yang paling kecil itu ambil roti bakar, nggak sengaja tangannya nyenggol gelas, susu tumpah, pruang. Papanya nggak basa-basi, langsung tangannya mendarat di wajah anaknya. Psang, ya. Anaknya nangis, matamu di mana? Di sini papa, goblok kamu. Psang, sudah benar anak jawab di sini, apalagi kalau di sini. Lain kali makan pagi bersama lagi. Nah kali ini bapaknya yang ambil roti bakar. Nggak sengaja juga. Tangannya nyenggol gelas, susu tumpah. Pruang. Anda tahu? Semua mata melotot ke papanya. Termasuk anak yang paling kecil yang ditempeleng itu paling sungguh-sungguh dia melotot. Tiba-tiba papanya berdiri dan ngomong begini. Siapa naruh susu di sini? Nah itu. Pokoknya orang tua yang keras itu biasanya nggak pernah ngerasa salah. Selalu benar, orang lain salah. Nah kalau ada orang tua kayak begini, terus anak nggak kurang ajar. Mujizat itu namanya. Wong sudah ada contoh ya kan. Pokoknya salah benar dia harus benar. Kira-kira ada nggak orang tua seperti itu? Bilang sebelahmu, ada di sini sekarang. Kita itu nggak boleh tegas saja, mesti lembut juga. Nah, kalau lembut saja tanpa tegas akan melahirkan anak-anak manja. Dan anak manja itu nanti susah, karena apa? Nggak bisa mandiri, susah dan menyusahkan orang lain. Dan perhatikan baik-baik, orang tua yang memanjakan anak itu sama dengan membunuh karakter dan potensi anak sendiri. Makanya mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak stop memanjakan anak. Boleh katakan amin? Nah seringkali yang terjadi begini, Pak Ishak, saya sama istri ini sudah sepakat ya Pak ya, lembut tapi tegas. Tapi opa omanya Pak sering ngerubah itu Pak. Saya bilang, lain kali kalau parenting bawa juga opa omanya. Ya, karena opa oma itu adalah pemberi kasih sayang yang melimpah-limpah. Tapi opa oma bukan pendidik cucu ya. Pendidik yang benar itu adalah papa mamanya. Bahkan saya ngomong begini sama orang itu, dalam tanda kutip, opa oma itu adalah penjahat yang penuh kasih sayang. Sudah diatur sama anaknya, dirusak-rusak sendiri. Saya sayang sekali sama cucu, tapi saya nggak mau masuk di area covenant mereka. Anak saya itu ya, cucu saya itu masuk di kolong begitu nggak bisa keluar, di kolong kursi yang ada palangnya itu, umur 5 bulan ya. Itu pokoknya mulai merangkak itu loh, berapa bulan saya lupa ya. Itu enggak ditolongin loh sama papa mamanya. Saya mau tolongin enggak boleh. Jangan ditolongin Pak. Tuh kenapa? Biar keluar sendiri. Terus ada pelajaran apa itu maksudnya? Satu, supaya dia sabar, emosinya enggak mudah meledak. Itu satu. Dua,
supaya dia tahu semua kesulitan itu ada jalan keluar. Jadi kalau anak kesulitan diangkat, itu problem emosionalnya nanti kalau jadi tukang marah jangan salahkan. Kenapa? Anda tidak mendidik secara benar. Kelihatannya remeh ya, tapi ini persoalan ya. Lembut tapi tegas. Terus yang gak boleh itu gini, gak tegas, gak lembut. Itu benar-benar orang tua yang gak punya ekspresi. Anak pulang sekolah, papa, mama dapat 8. Cuman begitu. Papa, mama 9. Akhirnya anak lompat-lompat, papa, mama 10. Papanya malah ngomong, norak lu, papa dulu 13. Duh. Aku punya anak mentor, cuek sekali sama istrinya. Akhirnya istrinya selingkuh. Bangkrut. Sekarang sudah jadi besar usahanya setelah pulih. Kenapa dia bisa cuek sama istrinya? Karena dulu pada waktu kecil ya, kalau ulangan gitu dapat nilai jelek sama papanya digebukin habis-habisan. Tapi nanti begitu dapat nilai bagus dikasih tahu ke papanya, papanya cuma lihat begini, terus kemudian ditutup, plek gitu terus ditaruh dan enggak ngomong apa-apa. Jadi ini anak akhirnya begini, bagus enggak sama aja. Anak kita itu butuh tegas dan lembut. Boleh katakan amin? Tegas itu kayak apa sih? Tegas itu begini, kalau anak salah kasih tahu salahnya, kalau sudah tahu salahnya perlu dihukum, perlu didisiplin, kalau enggak perlu cukup dinasihati, kira-kira begitu. Contoh, sekali waktu anak saya yang namanya Theo itu, saya pulang pelayanan, saya dijemput di depan rumah, saya turun dari taksi, tas saya diambil, terus dia ngomong begini, Pak, hari ini ada pelayanan enggak? Enggak. Boleh enggak Pak ngobrol sebentar aja? Oh boleh. Theo cuman mau minta maaf Pak. Kenapa? Theo kemarin mau keluar, tapi mobil Papa posisinya di depan. Jadi sebelum Theo keluar, Theo harus keluarkan mobil Papa dulu. Belum waktunya belok. Theo kurang konsentrasi, Theo belok Pak. Jadi pintu mobil Papa sebelah kiri, yang belakang itu Pak, baret. Baret apa penyok? Dua-duanya Pak. Waduh, saya lihat babak belur loh mobilku, baru 10 bulan waktu itu beli. Aku diam aja, tak liatin mobilku. Wow, dia datang dari belakang, Pak Theo minta maaf ya. Saya diam. Terus dia peluk, Pak Theo minta maaf. Oke, Papa enggak marah, Papa marah juga mobilnya tetap babak belur. Gini ya, karena kamu sudah besar, Papa maafkan kamu, tapi kamu harus bertanggung jawab. Kamu bawa mobil Papa itu ke asuransi dan kamu urus sampai selesai. Sebelum selesai, Papa pinjam mobil kamu untuk pelayanan dan kamu kuliah gak pakai mobil. Oke Pak, setuju Pak, terima kasih ya, aku sudah diampuni. Ya, Papa juga terima kasih karena kamu sudah dengar Papa dan terima keputusan Papa. Jadi tegas itu bukan karena kadang memang harus pakai nada tinggi, tapi tegas itu bukan bengok-bengok loh. Kalau bengok-bengok itu namanya kasar. Tegas itu sebuah keputusan, harga mati, gak bisa ditunda, gak bisa ditawar, harus dilakukan. Itu tegas namanya. Dan suami istri, orang tua, papa mama, tegas ke anak itu gak boleh mencela-mencela. Sekali gak boleh, ya gak boleh begitu. Supaya apa? Anak gak kebingungan. Jangan juga begini, papa boleh, mama gak boleh. Roh percidraan akan masuk. Jadi sepakat, tega itu kadang-kadang perlu. Boleh katakan amin. Nah lembut itu begini. Kalau anak benar, anak berprestasi, diberi apresiasi. Ketika Theo ngomong begini, Pak hari Sabtu Theo masuk final, boleh nggak nonton? Oh boleh, anak saya ini pemain basket, dia di klubnya Pajajaran, kuliah di situ ya. Saya nonton sama istri saya masuk gor, saya sama adiknya juga, dia sudah turun lapangan. Supaya dia tahu kalau papanya nonton sama mamanya, sama adiknya, dari atas tribun aku teriak. Dan teriakku begini, 1, 2, 3 gitu. Ini kode khusus buat dia. Dia tiba-tiba, yes. Wah saya teriak-teriak, Theo kamu bisa, semangat, semangat. Waduh, menang dia. Begitu menang saya enggak tunggu dia naik Bapak Ibu. Saya lari turun ke lapangan, saya peluk dia dan saya ngomong, selamat sang pemenang. Kasih apresiasi.
jangan punya istilah begini, ojo dilem gede ndase, ndasmu dewe kan. Anak kita itu butuh dilem, butuh dipuji, kalau enggak bertumbuh dia. Jadi mari kita jaga 3 hal ini ya, hubungan dengan Tuhan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Ini 3-tiganya harus benar. Tapi ya, hubungan suami istri yang benar, maka hubungan ke Tuhan pasti benar. Hubungan suami istri benar, hubungan ke anak pasti benar. Makanya prioritasnya harus benar. Kenapa? Karena hubungan suami istri itu hubungan sedaging. Tapi hubungan ke anak-anak, ke orang tua itu hubungan sedarah. Kalau dagingnya robek, darahnya pasti tertumpah-tumpah. Makanya jangan ditukar-tukar hubungan. Suami istri, saya heran kalau ada begini, selalu begini. Pak, suamiku itu selalu berpihak sama mamanya. Saya pusing, Pak. Suami itu enggak boleh berpihak kemana-mana loh. Harus nolong dua-duanya. Harus bijaksana. Para suami boleh katakan amin. Halo, suami katakan amin. Halo, para suami boleh katakan amin. Ya, hubunganmu suami istri itu harus benar. Karena ini poros dari semua hubungan. Kalau hubunganmu suami istri benar, hubungan yang lain-lain menjadi lebih benar itu lebih mudah. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman yang sudah kita dengar. Musik, mari kita nyanyi satu pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ajaib Tuhan, haleluya. Terima kasih, Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita, Dia yang sanggup menolong kita semua, haleluya. Terima kasih Bapak, mari tundukkan kepala. Termasuk yang di rumah, mari kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Kita persiapkan hati karena Bapak Gembala akan melayani Anda semua dengan perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi ajaib, ajaib kau Tuhan, kuasa sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari kalau ada di antaramu, ada orang dalam rumahmu yang belum beribadah dengan Anda boleh angkat tangan dan doakan orang itu supaya sama-sama datang kepada Tuhan, supaya hubungan dengan Tuhan itu rumahmu benar-benar kuat dan diberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Terima kasih. Doakan dia, saya beri kesempatan 30 detik. Haleluya. Terus tarik dua tanganmu, mari setiap tangan ditaruh di atas dada. Dan kemudian taruh keluargamu di dalam dadamu, dalam hatimu. Doakan setiap hari supaya hubunganmu dengan Tuhan baik, hubungan suami istri baik, hubungan ke anak-anak baik. Anak-anak yang merasa hidup dalam keluarga yang tidak bahagia, papa mamamu suka bertengkar, doakan dia hari ini supaya papa mamamu hidupnya menjadi contoh, menjadi teladan. Haleluya, haleluya. Bapa, kau lihat mereka dan biarlah setiap rumah tangga diberkati, setiap hubungan mereka dipulihkan, yang rusak engkau betulkan, yang hilang, kalau ada yang hilang di antara mereka, engkau kembalikan. Biarlah engkau menjadi raja di dalam rumah tangga mereka, menjadi pusat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajaib kau Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kuasa sanggup pulihkan Saudara, kita sudah siap. Dari minggu lalu, saudara kasih tahu bahwa hari ini ada percobaan kudus. Saya undang kita berdiri semua. Saudara sudah dibaharui, disegarkan jiwa kita. Dengar firman Allah tadi. Saya tidak akan mengulangi, tapi saya akan membacakan firman Allah untuk perjamuan. Pegang roti pada tangan kanan dan dengar dulu firman Allah baru saudara makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita dengan mengucap syukur, kita akan makan roti. Sekarang pegang cawannya. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan, meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita ingat kebaikan, kemurahan Tuhan. Saudara menjadi orang percaya, menjadi punya pengharapan di dalam Yesus, di dalam hidup ini. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk kita semua. Sebab itu, mari kita ingat akan kasih dan kemurahannya. Kita akan nikmati air anggur ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Kita nyanyikan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya,
kita ingat akan anugerah dan kemurahan Tuhan. Jangan disia-siakan. Jangan dilupakan firman yang kita telah dengar. Menguatkan jiwa kita, membaharui keberadaan kita. Ingat, Yesus telah menjadi korban karena dosa kita. Saudara, begitu besar kasih Allah, kemurahan dan kebaikan. Apa yang dapat kita balas kepadanya? Tidak akan mungkin. Tetapi lewat firman Allah tadi, diingatkan kembali hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga. Sebab itu malam ini, jangan lupa firman cuma diingat waktu di dalam gereja, sesudah keluar pintu sudah lupa. Bukan itu. Ingat terus sampai selama-lamanya. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dan kita yakin kuasa darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit, membuat kita menjadi baharui, disegarkan jiwa kita, melepaskan segala persoalan-persoalan hidup. Allah hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Kita nyanyikan sekali lagi. Saya minta dengan hormat Bapak Yohanes akan berdoa untuk kita malam hari ini. Haleluya. Ingat kasih-Nya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Amin. Tuhan sudah memberkati hidup kami dengan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Amin. Kami keluarga demi keluarga malam hari ini, kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hidup kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan. Amin. Karena Tuhan yang senantiasa ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, hidup kami akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Hidup kami akan dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya sebagai orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati penginjilannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami jemaat di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar kami akan bawa korban persembahan, biarlah kami mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya mewakili jemaat yang ada di Bangsalasari sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Tulus lebih lagi. Tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan kita mau angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih.
sebelum saya doa berkat, saya akan sampaikan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Ishak Tulus pada malam hari ini. Sungguh kami jemaat Tuhan merasa diberkati, dikuatkan, dan penuh harapan masa yang akan datang setelah kita dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk Bapak Tulus, juga untuk kita sekalian. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapak. Engkau telah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Karena itu kami berdoa senantiasa. Dimanapun dia melayani, kemana dia pergi, Tuhan tetap menyertai dan jadikan berkat sungguh-sungguh. Sehingga nama Allah dipermuliakan. Diberkati seluruh keluarganya, anak-anak, menantu dan cucu. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi dari segala perkara. Maka Allah memberkati dengan berkat yang melimpah ruah. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat Tuhan yang ada malam hari ini, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya, kami merasa berkat Allah terus terngiang dan tersimpan di dalam hati yang paling dalam. Sehingga kami ingat terus akan kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar yang tidak akan kami dapat lupakan. Karena kami tahu tanpa Yesus kami tidak akan mengenal keselamatan, tidak mengenal anugerah Allah. Tapi kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Diberkati pekerjaan anak-anak Tuhan, baik di sawah, di ladang, di toko, di peternakan, dimanapun mereka bekerja, berkat Allah melimpah ruah, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Yang sakit sudah disembuhkan, Amen. yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan oleh Tuhan. Kami percaya, apapun yang kami rencanakan ke depan, kami tahu Tuhan akan menyertai kami dan memberikan jawaban yang pasti dalam hidup kami. Dengan penuh harapan, kami yakin Tuhan menyertai kami. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan rahmat anugerah daripada Bapa di sorga. Lewat Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.